Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perbedaan pendapat bukanlah membuat kita berselisih. Pada hakikatnya perbedaan pendapat itu untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang dikehendaki oleh manusia. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana fi hadzal lail ikraman lam yarahu min ad-duhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kulli sabrin syakur. Amma ba'du fa wal hadirun wal hadirat isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, yang sebentar lagi kita juga akan menunaikan salat isya, maka tentu saja kita berada dalam keadaan naungan Allah, karena ibadah salat berjamaah adalah sesuatu yang paling banyak pahalanya. Bahkan orang-orang yang melakukan salat jamaah di samping nilainya lebih besar, akan tetapi juga salat jamaah kita dilindungi, diberi kemudahan rezeki dan berbagai kelebihan yang lainnya. Pada malam hari ini topik kita adalah masalah-masalah ikhtilaf, yaitu masalah perbedaan pendapat para ulama. Jamaah yang berbahagia, judul ini sebenarnya sangat penting. Pentingnya adalah dalam rangka membuka wawasan kita dalam bidang syariat Islam ini. Karena dalam pandangan selama ini tentu saja bermacam-macam. Ada yang menganggap bahwa syariat Islam ini adalah tidak kompak, tidak teratur, tidak pasti. Artinya ada perbedaan-perbedaan di antara ulama. Atau dengan istilah lain, bahwa ulama berselisih dalam bidang hukum syariat Islam. Sementara syariat Islam itu adalah hukum Allah. Tentu saja sangat wajar bila hukum Allah itu bersatu, tidak ada perselisihan. Karena itu kita perlu mempelajari lebih jauh tentang perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat bukanlah membuat kita berselisih. Pada hakikatnya perbedaan pendapat itu untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang dikehendaki oleh manusia. Dengan demikian ada perbedaan yang menjadi rahmat, tapi ada pula perbedaan yang tidak menjadi rahmat. Maka yang penting diketahui jamaah yang berbahagia, bahwa perbedaan pendapat dalam hal-hal mutasyabihat, dalam hal-hal yang Allah telah memberi izin untuk berbeda, maka tidak ada istilah bahwa kita melanggar syariat. Bahkan diberi kebebasan mengamalkan menurut keyakinannya masing-masing, sesuai dengan mazhab yang kita anut. Dengan demikian, kepada mereka juga yang menggali hukum Allah oleh para ulama juga diberi pahala. Kalau yang diijtihadnya itu adalah benar, Pak Asabah kalau ajaran pahalanya 2 kali.
Sementara wa'idha ahdaha falahum ajrun wahidun. Kalau para ulama mujtahid, kalau para ulama mujtahid itu salah, artinya tidak persis sesuai dengan kehendak Allah. Namun kita orang itu tidak diberi dosa, bahkan diberi pahala satu, pahala ijtihadnya, pahala benar satu, pahala ijtihad karena sungguh-sungguh. Jamaah yang berbahagia perlu diketahui bahwa mujtahid itu bukan sekedar memberi pendapat. Ini penting kita ketahui jamaah yang berbahagia, karena kita merasa mazhab ini, mazhab itu, seolah-olah mereka itu memberi pendapat sendiri. Akan tetapi semua pendapat-pendapat mereka adalah merujuk kepada prinsip-prinsip nas. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, tidak ada perbedaan-perbedaan pendapat itu menyimpang dari tujuan syariat. Dan ini yang sudah kita terangkan bahwa perbedaan pendapat diizinkan oleh Allah, bahkan diberi pahala bagi para mujtahid dan tidak berdosa bagi pengikutnya. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, maka akan mendapat pahala. Dan kalau kita mengamalkan mazhab lain juga mendapat pahala. Artinya semuanya telah diberi keringanan dan nanti akan kami sampaikan. Maka pada malam hari ini kita akan mempelajari beberapa prinsip yang disebut dengan jawabatul ilmiyah bil ikhtilaf. Ini ada satu kitab yang sengaja malam ini kami bawa kitabnya karena tidak sempat kita saling kita tulis, maka langsung kita baca dalam kitabnya yang bernama Insafu Fima Usira Aulahul Khilaf. Artinya keadilan atau kejujuran terhadap sesuatu yang berhubungan dengan khilafiyah. Insaf itu adalah adil dalam menyikapi perbedaan pendapat. Insafuddin, ini ada Insafuddin, ini apa namanya? Kalau arti asalnya adalah ini seolah insaf kesadaran, bukan. Jadi insaf bahasa Arab artinya adalah adil. Jadi dengan demikian jangan berbahagia. Kitab ini menerangkan supaya manusia bersikap adil, jujur dalam memberi pendapat. Nah, ini makna. Jadi dengan demikian hal-hal yang berhubungan dengan khilafiyah diterangkan. Ada yang khilafiyah mendapat rahmat dan ada khilafiyah yang mendapat laknat. Atau dengan istilah lain adalah perbedaan pendapat yang tidak diizinkan oleh agama kita. Yang mana berbahagia, satu di antaranya dawabitul ilmiah, rumus-rumus yang ilmiah, yang konkret terhadap perbedaan pendapat, prinsip-prinsip yang harus dianut dalam hubungan perbedaan pendapat. Tentu saja ini dua arah. Yang pertama, para mujtahid itu harus mengeluarkan pendapat secara ilmiah. Makna ilmiah di sini adalah sesuai dengan petunjuk Allah. Dan yang kedua adalah supaya masyarakat juga bisa mengikuti pendapat-pendapat yang berbeda sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Maka dipastikan jamaah
berbahagia, tidak ada mazhab-mazhab yang menyusun sendiri, kehendak sendiri. Tetapi semuanya adalah berdasarkan apa yang didasarkan kepada nas. Ini saya lihat dulu di mana, karena tadi tidak sempat kita tulis. Sudah. Salah satu di antaranya lil ikhtilafi dawabitun ilmiyatun. Membahas masalah ikhtilaf itu ada prinsip-prinsip, ada rumus yang secara ilmiah, artinya sesuatu yang pasti, bukan dikarang-karang. Syarat ini berdasarkan nas, bagaimana kehendak Allah dan bagaimana kehendak Rasul. Satu, raddul ikhtilafi bi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musaddiqan bi qoulihi ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Yang pertama yaitu mengembalikan berbagai pendapat, berbagai perbedaan pendapat harus berdasarkan Al-Quran wa sunnati Rasulullah dan sunnah Rasul. Nah, kenapa? Karena inilah yang difirmankan Allah, apabila kita berselisih dalam sesuatu baru Allah wa Rasul, maka kembalilah hal itu kepada Allah dan Rasul. Artinya apa? Lihatlah Al-Quran dan lihatlah hadis Rasulullah, atau dengan istilah lain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syari'atun ta'abbu wa nastambitu bi turuqil lati istambata bihal ulama as-sabiqun la laysa bil ahwa'i wal yusabi ay yakuna al-amru jam'an alaihi wala na'uddu li madhhabin duna mazhab bal qarajul amru ala sullatin minal ulama'i hatta yatahaqqaqal umura jallaha. Yaitu syarat-syarat yang perlu diperhatikan. Na'udhu kita kembali wa nastam itu mengambilkan hukum dengan jalan-jalan yang telah diistinbatkan oleh para ulama dulu. Para ulama dulu itu termasuk daripada masa sahabat, bahkan para ulama setelah itu. Jadi ulama-ulama yang memang sangat wajar mereka mengeluarkan pendapat. Artinya orang itu benar-benar pendapat yang disampaikan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Laisa bil ahwa, dan bukan karena nafsu atau ihtisab, karena mengagungkan, ihtisab mengagungkan seseorang. Kenapa kita memilih pendapat itu? Karena kagum kepada seseorang atau untuk menghormati seseorang. Jadi dengan demikian, fala ma'qulu mazhabin benar mazhab. Maka karena itu, karena ini bukan kehendak nafsu, maka kita tidak perlu terikat harus ini yang paling benar, benar mazhab, bukan mazhab lain. Maka karenanya radul amru ala sullatin minal ulama, bahkan kita harus mengikuti walaupun sedikit daripada ulama-ulama yang memastikan apa yang disampaikan itu adalah berdasarkan kitab Allah. Jadi yang pertama, ketika kita
bahwa perbedaan pendapat ini pertama harus kita pastikan pendapat yang kita dengar itu, yang kita ikut itu adalah pendapat berdasarkan nas, yang berdasarkan Quran dan hadis. Nah, ini sangat penting jamaah yang berbahagia, karena disebutkan di dalam hadis orang yang serius menjaga sunnah Rasulullah SAW itulah yang terbaik daripada orang yang mengada-ngadakan sesuatu yang tidak diperintah. Jamaah yang berbahagia, ini adalah sejalan dengan prinsip Al-Quran. Prinsip Al-Quran diantaranya adalah ittiba'ul manhaj al-mustaq, yaitu mengikuti adalah pedoman-pedoman yang lurus. Pedoman yang lurus yaitu sesuai dengan kehendak Allah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kita sesuatu kemudahan dan tidak dikehendaki kita ke dalam kesukaran. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menghendaki supaya diringankan kepada kita, supaya dalam amal ibadat kita itu ringan, tidak memberatkan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia dalam keadaan lemah, maka tidak wajarlah dibebankan sesuatu yang berat. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak pernah bermaksud membuat kita ini dalam kesulitan. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, ini dapat disimpulkan perbedaan-perbedaan pendapat pada hakikatnya untuk memberi kemudahan kepada kita. Nah, jadi kenapa memberi kemudahan? Karena barangkali kita akan sulit. Ini seperti yang praktek di Makkah, orang-orang naik haji, jadi batal wudu. Ini batal wudu dengan menyentuh perempuan. Maka dalam kelompok, dalam jamaah haji susah dijaga. Maka ini ada orang yang berpendapat bolehlah mengamalkan mazhab lain, yaitu dengan tidak batal wudu, meskipun mazhab Syafi'i batal. Karena tidak mungkin kita selalu dekat dengan tempat wudu, sementara pelaksanaannya tempat wudu itu adalah sangat sulit. Jamaah yang berbahagia, dalam hal ini yang sangat penting di dalam kitab ini disebutkan at-tafriqu bainal qat'i wal dhanni fil adillah. Wa minal ma'lum anna an-nususa ba'duha dhanni as-subuti wa dhanni as-dilalati. Pemisahan perbedaan antara qat'i dan dhanni dalam segi dalil. Artinya pertama harus mampu memilih dan memilah tentang dalil-dalil yang qat'i dan dalil-dalil yang dhanni. Mana dalil yang qat'i adalah dalil yang sudah pasti tujuannya, pasti maknanya, tidak ada penafsiran lain. Apa yang diucapkan itulah. Wa dhanni, dan yang kedua dhanni tadbirul amrayni ahaduma azharu minal akhar. Jadi pendapat secara dan, makna secara dan adalah kita memilih yang paling yakin, lebih dahil arahnya ke situ. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, dalam masalah perbedaan pendapat ada dua perbedaan. Yang pertama berdasarkan qat'i, pasti, dan yang kedua berdasarkan dhanni, fidilalah. Yang penting diketahui jamaah yang berbahagia bahwa makna dhanni dilalah adalah nas, sebahagiannya dhanni subuti. Jadi dhanni subuti adalah dhanni manzilahnya, kedudukannya dhanni.
dan zanni inilah lah. Demikian pula arah daripada nas itu adalah zanni. Apa zanni? Memang lebih condong seperti ini, tapi sebenarnya selainnya juga bisa. Jadi ketika kedua-duanya bisa, maka disebut zanni. Arti zanni, nas-nas yang sifatnya zanni. Maka karenanya perlu kita ketahui di sini jamaah yang berbahagia, Al-Quran itu qat'i. Apa yang qat'i? Mandilahnya, kedudukannya. Tidak ada satu ayat pun yang ragu. Itu adalah firman Allah SWT. Tapi belum tentu Al-Quran yang qat'i itu zanni dilalahnya, maknanya, arahnya itu belum pasti seperti itu. Bisa dikehendaki lain. Maka inilah bab, kalau dalam ilmu mantiq disebut bab dilalah. Adilalah yaitu ada dua. Dilalatul lafzi ala mawaqafah, dilalatul lafzi ala mawaqafah, yad'unaha dilalatul mutabaqah. Bagi suhu tasawuna wa malatin bahwa tizam wa bi'aqlin kusib. Nah, ini dalam ilmu ini disebutkan bahwa yang qat'i itu arahnya sudah jelas, maknanya juga cocok, tidak ada penafsiran lain. Tetapi ada yang zanni dilalah, nas, atau apakah Quran atau hadis, tapi nasnya itu menerima beberapa penafsiran. Kenapa menerima penafsiran? Karena ini adalah bahasa Arab. Orang Arab menggunakan kata-kata itu dua macam, misalnya, atau banyak macam. Maka ketika kita menetapkan hukum, tidak boleh mengambil satu makna. Bahkan pernah disinggung kemarin, yaitu tentang indah wanita. 3 kali kurung apa? Ada yang mengatakan kurung haid, ada yang mengatakan kurung suci. Jadi dengan demikian berbeda pendapat. Yang memegang suci berarti 3 kali suci, harus dihitung. Kemudian kalau kotor atau haid itu 3 kali kotor. Ada yang lebih cepat dari waktu-waktu di antara keduanya. Kemudian yang kedua, jamaah yang berbeda ini memang kaya karena ini ilmu usul ya, ilmu usul yang dikaji oleh para ulama, dan kita juga bukan mahir tetapi mempelajari apa yang ditulis oleh para ulama. Wal akharu qat'iyus subuti qat'iyul dilalah. Ada juga nas yang nasnya itu qat'i dari segi mandilah, yaitu Al-Quran atau hadis sahih, hadis mutawatir. Maka Imam Hanafi menyatakan hadis mutawatir itu sama dengan Quran, bukan sama nilainya, tetapi sama kedudukannya. Artinya kedua-duanya sangat boleh dipegang. Kenapa? Karena mandilahnya adalah pasti, tidak ada penafsiran lain. Para mujtahid juga sependapat. Jadi dengan sependapat ini seperti ini, inilah dasar awalnya yang perlu diketahui ketika menggali sebuah hukum. Kemudian yang ketiga, qat'iyatus subuti. Ini sudah diuraikannya. Maka apa makna qat'iyah subuti? Mandilahnya pasti. Apa itu? Ya Al-Quranul Karim wa sunnatu mutawatirah, yaitu Quran, dan yang kedua sunnah yang mutawatir. Sunnah yang mutawatir, sunnah yang sahih, sunnah yang sudah diakui oleh banyak para perawi dan juga para ulama. Demikian pula hadis ahad allati halafat
bikathirin minal Quran allati ala sahhatiha wa wujubi akhdhi biha. Dan yang kedua, walaupun hadis ahad, mana hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh seseorang tapi kedudukannya pasti. Kenapa pasti? Karena ditunjukkan dalil-dalil yang sahih. Maka karena itu maka wajib mengamalkannya. Seperti misalnya salat, ini contoh supaya lebih paham. Contoh salat, membaca Fatihah dalam salat. Membaca Fatihah dalam salat itu cenderung berdasarkan hadis ahad. Apa hadis ahad? Ada orang yang meriwayatkan hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat kalau tidak membaca Fatihah. Maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa Fatihah itu wajib dibaca. Sementara Hanafi mengamalkan dengan hadis lain. Apa hadis lain? Qiraatul imam bahwa qiraatullah. Bacaan imam adalah bacaan imam menjadi bacaan makmum. Maka makmum tidak wajib membaca lagi. Jamaah yang berbahagia, dalam kaitan ini memang menerjemahkan dalam bahasa umum juga agak sulit. Ini karena usul fiqh ya, ilmu kaidah-kaidah fiqhiyah, rumus-rumus yang digunakan dalam menggalikan hukum. Dan kita bukan berarti menggali hukum, tetapi membaca apa yang telah digali oleh para mujtahid. Innaman arada ayyamura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar la budda lahu ayyatla'a ala khilafil ulama wa adillati kulli minhum hatta la yankiru 'ala nasi amran hum muttaba'una fihi ulama al-afadil. Jadi di sini disebutkan bahwa orang yang mengajar, yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar mestilah memperhatikan perbedaan-perbedaan ulama dan dalil-dalil yang digunakan oleh ulama, sehingga manusia tidak bisa mengingkari lagi mutba'una fihi ulama al-afadil, karena telah dikatakan oleh ulama-ulama yang afadil, yang agung, ulama-ulama terhormat. Karena itu fal ikhtilafu min daruratil hayah, maka kesimpulannya perbedaan pendapat adalah sesuatu yang terpaksa sebagai kebutuhan hidup, kenyataan hidup. Jadi perbedaan itu adalah sesuatu kenyataan hidup. Inilah yang disebut dengan darurat. Daruriyah adalah sesuatu yang tidak bisa dielak. Walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Inilah dalam ayatnya, kalau Allah menghendaki memang bisa saja umat ini bersatu saja. Hukum di dunia ini sama, Arab di mana saja sama, tapi Allah menghendaki lain. Ini banyak rahasia-rahasia yang barangkali sudah diterangkan sebahagiannya, dan yang lainnya adalah mungkin pada waktunya. Wa ta'assubu li madhhabi wahidin wa i'tiqadu anna kulla man khalaqahu mukhti' amrun yajiru alal fitanil adimah. Nah, ini yang penting catatan dari pengarang kitab ini. Maka ta'assub dengan mazhab, artinya ta'assub mazhab, fanatik dengan mazhab, satu mazhab, dan mengikat dan beriktikad bahwa mazhab yang berbeda dengan mazhab yang kita yakini adalah salah. Amrun yajurru ila fitnatil atimah. Inilah dasar kesalahan
yang menyebabkan lahir fitnah yang besar. Jadi orang fanatik dengan mazhab tidak mengindahkan orang mazhab lain. Ini dalam arti kata, kalau kita sudah mengamalkan dengan mazhab Syafi'i, tentu tidak berpikir dengan mazhab lain. Tapi ada negara-negara yang memang ta'assub dengan mazhab tertentu, seperti di Arab Saudi dengan Hambali, Hambali, dan di lain negeri lain lagi. Jadi kita kalau menganggap pendapat orang lain itu, mazhab lain itu salah, itu suatu fitnah yang besar. Dan inilah sudah diamalkan oleh berbagai muslim di dunia sesuai dengan pendapat masing-masing. Jamaah yang berbahagia, i'malul qalbi muqaddamatun ala i'malil jawarih, fal ikhlasu muqaddamun ala ghairihi. Maka karenanya dalam mengambil pendapat-pendapat harus diiringi dengan hati yang bersih. Harus diiringi dengan hati yang bersih. Ala a'malil jawarih, yang maka hati yang bersih ini diutamakan daripada kerja anggota. Maka ikhlas adalah sangat diutamakan. Jadi apakah ulama yang beri pendapat harus ikhlas atau tidak ada kepentingan-kepentingan lain? Karena Allah yang melihat kepada kita apa yang disabdakan oleh Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat berupa kamu, harta kamu, tetapi yang dilihat adalah hati kamu dan amal kamu. Jadi ini adalah sebagai patokan dalam hubungan mengamalkan mazhab. Yang pertama harus ikhlas. Jangan karena didorong oleh kepentingan sesaat seperti tadi, wa ta'assub bi mazhab, karena ingin mengagungkan seseorang. Karena ada kampung-kampung, daerah-daerah yang kalau bukan seperti itu memang salah, maka terjadilah keributan-keributan. Kenapa? Karena menganggap yang kita ketahui itulah yang paling benar. Hanya saja benar itu bisa semua dan bisa satu, itu tergantung daripada hasil ijtihad para mujtahid. Al-ihtimamu bi humumil muslimin wa dzalika musaddiqan li qouli sallallahu alaihi wasallam man lam yahtamma bi amril muslimin wa laysa minhum. Hanya saja ada tekanan bahwa untuk mementingkan kepentingan kaum muslimin, dan yang itu adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Kalau orang tidak mementingkan kepentingan kaum muslimin, maka bukanlah ia muslim. Jadi kalau kita tidak mementingkan orang muslim, maka kita tidak disebut orang muslim. Ini dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ada beberapa menit lagi, maka barangkali dalam kaitan dengan kajian yang ada ini dapat disimpulkan diantaranya adalah dalam menetapkan suatu hukum harus iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, keterangan. Jadi kalau kita melihat pendapat-pendapat yang macam-macam, maka kembalilah hujjahnya, keterangannya bagaimana. Dan yang kedua, ittifaqu alal asli. Kalau kita ingin memastikan satu dari yang banyak, setuju, sepakat harus sesuai dengan prinsip Quran dan prinsip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, karena waktunya dan kami tidak juga menyimpulkan karena tidak sempat saya tulis
maka terpaksa saya harus membaca kitab. Sementara kalau ini bisa dikembangkan dengan pembahasan yang berkembang. Jadi baiklah, nantinya kita akan menambah pembahasannya sehubungan dengan judul yang kita terangkan. Intinya, jamaah yang berbahagia, perbedaan pendapat itu wajar-wajar saja. Wajar saja selama menjaga dawabit, rumus-rumus yang konkret yang perlu diperhatikan. Di antaranya tidak boleh meninggalkan nas. Jangan ada pendapat kita bertentangan Quran, bertentangan dengan hadis. Kalau sudah jelas bertentangan, berarti pendapat itu tidak bisa diterima. Dan yang kedua, harus kita mampu memilih dan memilah. Jadi nas itu macam-macam. Ada yang nas manzilahnya, kedudukannya adalah kuat, yaitu Al-Quran, tapi artinya sudah lain. Artinya apa? Dilalahnya tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena dimungkinkan banyak hadis yang menguraikan, yang menafsirkan ayat adalah Rasulullah. Maka dalam penafsiran beliau itu dimungkinkan memberi beberapa pendapat, beberapa hadis. Maka dari hadis ini melahirkan perbedaan. Ini perbedaan. Dengan demikian, jamaah berbahagia, kita harus berpijak. Ini supaya selamat, berpijak kepada sunnah, kepada petunjuk agama. Maka dengan demikian, dalam bidang agama tidak ada tawar menawar, harus sepakat. Al-maqsuru bil sunnah. Jadi itu adalah sesuatu yang terikat dengan sunnah, itu sesuatu yang aman. Yang kedua, apabila kita tidak berpegang dengan sunnah, maka ini akan membawa bahaya. Bahaya, bahkan bisa-bisa yang kita amalkan itu tidak berbekas, tidak mendapat pahala. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hampir lupa saya, jadi disebutkan man taraka sunnata, orang yang meninggal sunnah, nasa'allahu sunnatan islaha. Orang yang meninggalkan sunnah maka akan dicabut amalnya, tidak bermanfaat. Apalagi kita ada sunnahnya begini, sedangkan prakteknya bertentangan dengan sunnah, maka praktek itu tidak ada arti dicabut. Nasa'allahu sunnatan islaha, dicabut amal kita itu sebanding dengan apa kesalahan yang kita lakukan. Jadi demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Wa yaqul إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا